Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Museum Multatuli di Lebak, Banten kemarin. Museum Multatuli adalah bangunan yang meninggalkan jejak anti-kolonialisme dan sejarah masyarakat Banten melawan penjajahan. Ganjar bersama politikus PDIP Rano Karno beserta DPP dan DPC PDIP di Banten melihat kisah perjuangan sastrawan Belanda, Edward Douwes Dekker atau Multatuli yang mengkritik perlakuan buruk penjajah atas masyarakat Indonesia di Banten. Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar disambut sebuah tulisan Douwes Dekker yang tertulis tugas manusia adalah menjadi manusia. Diketahui tulisan tersebut adalah seruan perjuangan Douwes Dekker atau Multatuli agar anak bangsa terus melawan penjajahan dan penindasan. Atas tekad dan semangatnya tersebut Douwes Dekker atau yang juga dikenal dengan Setiabudi itu menjadi salah satu tokoh kebangkitan nasional dan menginspirasi banyak tokoh mulai dari Rakartini, Soekarno dan banyak tokoh lainnya. Selain itu, Ganjar juga mempelajari perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno alias Bung Karno yang turut terekam dalam museum tersebut. Ganjar menjelaskan pada tahun 1957, Bung Karno memberikan orasi kepada masyarakat Banten di lapangan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Kala itu Bung Karno membakar semangat persatuan masyarakat dalam bingkai demokrasi terpimpin. Berbagai karya hasil Multatuli seperti pelecut semangat para pejuang untuk melawan penindasan. Salah satu yang terkenal adalah Max Havelaar. Karya sastra itu mampu menggerakkan semangat perjuangan para tokoh bangsa melawan kolonialisme di Indonesia. Ganjar belajar banyak hal tentang persatuan dan anti penindasan di museum itu. Apalagi sejumlah peninggalan sejarah dilihat Ganjar satu persatu, mulai buku, video, foto dan pernak-pernik lainnya. Ini luar biasa, saya mendapat banyak pembelajaran dari museum ini. Tentang apa yang dituliskan Multatuli dan menjadi referensi banyak tokoh, menjadi inspirasi dan mengangkat perasaan orang untuk memanusiakan manusia dan berjuang terhadap penindasan, kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Menurut Ganjar hal yang menarik adalah fakta Multatuli atau Douwes Dekker yang merupakan orang Belanda. Pada saat bangsanya menjajah Indonesia, Multatuli memilih berjuang bersama rakyat Indonesia. Ia menambahkan perjuangan Multatuli juga tak biasa. Ganjar menilai melalui tulisan dan sastra, Multatuli mampu membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah. Multatuli pun mengirim surat pada rajanya dan meminta penjajahan dihentikan. Beliau sastrawan, sehingga dituliskan jadi novel percintaan jauh lebih halus. Ini kisah percintaan tapi di dalamnya ada pemberontakan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat tinggi-tinggi. Kita belajar dari situ, terang Ganjar. Ganjar menambahkan salah satu tokoh yang terinspirasi oleh Multatuli adalah Soekarno. Dalam sejarah, Soekarno tercatat sudah beberapa kali datang ke Banten. Salah satunya saat pidato soal pentingnya persatuan di lapangan Rangkas Bitung, Lebak. Ia menjelaskan lokasi pidato Bung Karno itu ada di depan Museum Multatuli ini. Tak hanya itu, saat Indonesia baru saja merdeka, ada banyak kelompok yang ingin mendapat prioritas. Keinginan tersebut membuat antar kelompok cakar-cakaran. Maka saat itu, Bung Karno berpidato dengan lantang tentang pentingnya menjaga persatuan. Dan itu menurut saya, hari ini juga penting dilakukan. Jangan sampai kita tercabik-cabik dan mau diadu domba, kata Ganjar. Ganjar pun menuturkan bangsa Indonesia sudah ditakdirkan lahir dengan perbedaan. Perbedaan itu sunatullah dan tak bisa dipaksakan. Namun, semuanya bisa disatukan lewat semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Kita belajar sejarah dulu ada namanya politik divide et impera, di mana antar golongan, antar suku dan antar agama diadu-adu. Jangan lagi terulang,
kita harus terus jaga persatuan, pungkasnya. Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut, Ganjar didampingi sejumlah tokoh PDIP Banten. Salah satunya adalah Rano Karno, artis sekaligus produser film ternama di Indonesia. Ganjar menjelaskan, pada orasinya Bung Karno memaparkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Dengan nilai-nilai tersebut, kata Ganjar, Bung Karno menciptakan hubungan berwarga negara yang baik antar masyarakat. Maka betapa pentingnya persatuan itu menurut Bung Karno hari ini juga dibutuhkan. Jadi jangan sampai kita tercabik-cabik karena kita diadu domba. Kita belajar dulu sejarah ada politik divide et impera, antar golongan, antar suku, antar agama, diadu-adu, jangan, tambahnya. Lewat perjuangan Bung Karno dalam mewujudkan persatuan Indonesia itu, dia berharap peran serta masyarakat serta pemuda-pemudi bangsa semakin kencang di masa modern seperti saat ini. Dia berharap, berbagai perbedaan di antara masyarakat menjadi jembatan persatuan. Kita itu Indonesia, lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang kita berbeda, sunatullahnya begitu, kita berbeda. Lahirnya juga seperti itu. Tapi kalau kita berbeda itu kekayaan, itu dipersatukan, kata Ganjar. Dalam safari politiknya ke wilayah Banten, Ganjar juga menghadiri halal bihalal dan silaturahmi bersama ribuan ulama beserta pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Lebak, Banten.